Cahaya Sunnah. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM. Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM. Radio Roja Majalengka 93.1 FM. Radio Roja Palu 101,8 FM. Dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jazakallahu khairan. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudara seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memberkahi kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini, di hari Senin, kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun, disampaikan oleh Ustaz Fifi Abdul Wadud hafizahullahu taala dari kota Yogyakarta. Dan mudah-mudahan koneksi kami dengan beliau lancar hingga akhir acara nanti, dan kami doakan semoga Ustaz dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga, dan diberkahi pertemuan kita di kesempatan siang hari ini, dan juga diberkahi ilmu yang akan disampaikan. Dan seperti biasa, setelah materi kami akan sediakan sesi tanya jawab. Beberapa pertanyaan insya Allah akan kami ajukan setelah materi nanti. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilakan, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa TV Roja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga para pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kajian kita pada siang hari ini ikut menyertai apa yang sedang para pemirsa semuanya ini lakukan, sambil mungkin bisa menyimak kajian kita, dan semoga manfaat apa yang kita sampaikan sebagai nasihat untuk kita semuanya. Pembahasan kita pada siang hari ini masih berkaitan dengan di antara sifatu ahlil jannah. Di antara sifat ahlul jannah, seperti yang telah kita sampaikan kemarin, adalah menjaga diri dari terjerumus dalam perbuatan zina. Dan telah kita sampaikan tentang sekilas tentang pembahasan tersebut. Dan pada siang hari ini kita akan yaitu menyampaikan turuqul wiqayah minaz zina, jalan membentengi diri dari terjerumus dalam perbuatan yaitu zina. Pada pembahasan lalu kita telah sampaikan di antara sebab-sebab tersebarnya perbuatan zina. Di sana ada tabaruj, ada ini perdandan ala jahiliyah, wasufur, membuka wajah, ikhtilat, bercampur baurnya laki-laki perempuan, wa adamul ghirah minar rijal ala nisa, rendahnya ghirah laki-laki kepada para wanita, kecemburuannya sangat rendah. Wa adamu ghadil basar, tidak menundukkan pandangan mata. Wa adamu iqamatil hudud asyariyah, tidak ditegakkannya hukuman syar'i. Dan wantisyaru aflam,
tersebarnya itu media-media, video, majalah rendahan yang banyak mengumbar aurat dan sangat provokatif berkaitan dengan terjerumusnya, tergiringnya manusia ke dalam perbuatan zina. Termasuk ini intisyarul ghina, tersebarnya nyanyian-nyanyian gila, picisan, rendahan yang hanya bicara cinta, ungkapan yang banyak kemudian menjerumuskan manusia ke dalam ini arah perzinaan. Termasuk diantaranya adalah wujubul khadamain. Ini wujubul khadimain, al-khadimin, ini keberadaan para pembantu di rumah-rumah kita, di rumah-rumah ini kaum muslimin, wal khadimat, dan juga pembantu laki-laki maupun pembantu ini perempuan. Di antara Islam, pelajaran Islam, atau di antara cara kita membentengi dari zina, di antaranya adalah yang pertama, ini adalah hijab syar'i, yaitu hendaknya para wanita mereka berhijab secara syar'i, hijab yang menutup aurat dengan standar syariat. Banyak sekali orang para penjual khususnya promosi hijab syar'i, padahal tidak, ini syar'i. Syar'i itu ada kriteria yang telah disebutkan di dalam agama ini. Sehingga istilah syar'i, istilah yang kembali kepada ini bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Seperti yang Nabi telah ingatkan bahwa wanita ini adalah fitnah besar bagi para laki-laki. Karena fitrahnya laki-laki memiliki ketertarikan yang sangat besar kepada ini para wanita. Maka Nabi katakan diantaranya, ma taraktu ba'di fitnatan adharra ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah yang lebih membahayakan bagi laki-laki melebihi para wanita. Sehingga wanita ini fitnah atau ujian bagi laki-laki. Secara fitrah, laki-laki bersyahwat kepada para wanita. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Allah jadikan dalam hati manusia itu keindahan, ada kecintaan, ada syahwat, diantaranya kepada para wanita. Sehingga memang bawaannya laki-laki itu tertarik dengan wanita. Kalau bawaan laki-laki memang tertarik dengan wanita, kemudian wanitanya ditambah dihias-hias supaya lebih menarik lagi, maka ketertarikannya lebih kuat lagi. Sehingga kalau kemudian ada syahwat kepada wanita, syahwat yang kuat, karena ada unsur syahwat, ada kecintaan, ada ini keindahan. Kemudian ada syaitan yang membakar nafsu manusia. Kemudian ini menu maksiatnya yaitu tersedia. Maka ini menjadi dorongan yang sangat kuat sekali laki-laki untuk kemudian terjerumus dalam perbuatan yakni haram. Maka para wanita muslimah dinasihatkan oleh Allah SWT dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bagaimana supaya wanita ini bisa membuat para laki-laki aman terjerumus dari perbuatan yaitu zina. Di antaranya dengan cara wanita hendaknya mereka menutup aurat. Menutup aurat dari pandangan laki-laki. Dengan menutup aurat standar syar'i. Bukan sekedar hanya ini yang seperti kata orang yaitu berhijab syar'i, tetapi betul-betul memang syar'i memenuhi kriteria seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan juga Nabi ingatkan
Al-mar'atu auratun, wanita ini aurat. Fa idza kharajat istasrafaha syaitan. Wanita ini adalah aurat. Ketika wanita itu keluar, syaitan betul-betul menghias-hiasi. Sehingga betul-betul wanita itu nampak sangat indah. Dan syaitan akan betul memberikan khayalan-khayalan kepada laki-laki berkaitan dengan kenikmatan, berfantasi tentang kenikmatan para wanita. Demikian juga Nabi telah ingat pula dengan kalimat fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada urusan dunia. Dunia ini fitnah besar. Sehingga banyak orang yang mereka sangat tertariknya dengan dunia, bukan sekedar tertarik, tapi menjadi ambisi yang sangat kuat. Dan ambisi yang sangat kuat ini akan menimbulkan masalah besar. Ini ketika manusia kemudian bersaing tentang urusan dunia, maka di antara mereka dampaknya saling memutuskan persahabatan, saling bahkan menumpahkan darah, saling menjatuhkan kehormatan, saling yaitu melakukan makar-makar untuk membuat ini mereka kalah menjadi pesaing dunia mereka, menimbulkan banyak kejahatan-kejahatan. Dunia fitnah bagi manusia, bahkan sampai pada puncaknya dunia merusak agama seorang. Ketika manusia maftun dengan dunia, maka dunia bahkan sampai bisa merusak agama seorang. Sehingga Nabi pernah sampaikan dengan ungkapan madibani, ja'iani, bi'afsada min khirsil mar'i, madibani, ja'iani, ursila fi ghanamin, bi'afsada min khirsil mar'i alal mal wa syarafil dini. Dua serigala lapar yang dilepas seekor domba itu tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan orang yang mereka rakus dengan harta, ambisius dengan harta, dan gila jabatan, gila hormat. Daya rusaknya kepada agama mereka lebih dahsyat dibandingkan dengan bahayanya serigala, dua serigala lapar yang dilepas ke seekor domba. Maka Nabi wasiatkan agar kita betul-betul sangat berhati-hati dengan urusan dunia. Dan bahkan Allah juga telah mewasiatkan pula dengan ungkapan wala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai dunia menipu kalian. Karena dunia betul-betul memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi manusia. Orang yang mereka tidak tahu hakikat kehidupan dunia, maka mereka akan bisa kemudian maftun, terfitnah dengan perkara yaitu dunia. Wattaqun nisa, dan takutlah kalian dalam urusan para wanita. Yang banyak yang bisa menyeret manusia kepada kerusakan dunia dan agama mereka, yaitu terjerumusnya mereka dalam perkara-perkara yang haram, muamalah yang haram dengan para ini wanita. Fa inna awala fitnati Bani Israel kanat minan nisa fil nisa. Sungguhnya yang pertama kali fitnah yang menghancurkan Bani Israel adalah dari sisi para wanita. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para wanita mukminah. Allah perintahkan Nabi untuk menegaskan kepada istrinya, kepada anak perempuannya, kepada wanita-wanita mukminin, ini wanita-wanita mukminat, agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka menutup aurat supaya tidak diganggu oleh laki-laki hidung belang, agar mereka lebih terhormat dan tidak diganggu oleh itu para lelaki jahat. Ya ayuhan nabiyyu qul li aswajik wa banatik wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan kepada para istrimu, kepada para anak wanitamu, kepada wanita-wanita mukminin, yaitu para wanita mukminat,
yudnina alaihinna min jalabibihinna, agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Ini pakaian yang bisa menutup aurat mereka dengan sempurna. Dzalika atna ayyurafna fala yu'dzaina. Yang demikian akan lebih dikenal dan tidak diganggu oleh para itu laki-laki jahat. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada kaum mukminin agar mereka betul-betul menjaga pandangan mereka, menundukkan pandangan mereka yang akan bisa membuat terjaganya kemaluan mereka. Karena mengumbar pandangan mata adalah awal musibah yang kemudian akan berlanjut pada tahapan-tahapan berikutnya. Karena berawal dari pandangan mata, potretnya akan ditancapkan syaitan di hati, di dada, lalu syaitan akan membakar dengan api syahwat, lalu akan membuat manusia kemudian melangkah satu persatu, langkah demi langkah, sampai kemudian terjumus dalam perbuatan yaitu perzinahan. Di antara yang para ulama sebutkan bagaimana kriteria hijab yang syar'i, bagaimana kriteria jilbab wanita muslimah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang pertama, ayukhtiya jami'al badan minar ra'si ilal qadam. Kain ini atau jilbab ini tidak hanya menutup seluruh badannya dari ujung kepala sampai yaitu telapak kakinya. Para ulama khilaf dalam hal penutupan wajah dan kedua telapak tangan. Antara para ulama yang mereka mengatakan ini wajib, fardu, dan yang mengatakan ini sunnah. Yang jelas para ulama mengajarkan betul-betul ini bagaimana berhijab yang syar'i, yang ini merupakan penutup celah untuk menjadikan fitnahnya para yaitu laki-laki. Karena fitnah yang terbesar dalam diri manusia atau dalam diri wanita itu ya pada bagian wajah. Manusia yang paling buat fitnah itu adalah bagian wajahnya. Wajahnya begitu indah, maka akan menjadikan mereka tertarik dengan semua bagian-bagian yang lainnya itu. Sehingga wajah ini bagian yang paling menarik. Oleh karena itulah, jangan sampai keindahan wajahnya itu kemudian menjadi fitnah besar bagi para laki-laki. Kemudian, yang kedua, di antara syarat dikatakan hijab yang syar'i adalah pakaian ini sendiri alla yakuna jilbab zinah fi nafsi. Jangan sampai pakaian sendiri merupakan hiasan yang membuat orang kemudian justru pengen nengok, ini pengen melirik. Pakaian yang dipakainya itu, jilbab yang dipakainya itu justru menjadi zina, menjadi hiasan. Sampai orang kemudian dia tertarik untuk memperhatikannya. Maka sering orang punya slogan, para penjual khususnya itu, yaitu berhijab syar'i tetap cantik. Yang kemudian ditampilkan cara berhijab yang sungguhnya enggak syar'i sama sekali. Tidak syar'i. Karena menampakkan aurat-aurat yang mestinya itu ditutup. Atau mensifatkan tubuhnya yang tidak ini tertutup dengan jilbab secara ini benar. Yang ketiga, hendaknya jilbabnya itu adalah safiqan. Jilbabnya itu
longgar, tidak sempit, bukan yaitu jilbab yang kata orang Jawa itu ngampret, bukan yaitu pakaian yang kemudian justru membentuk ini tubuh, sehingga hendaknya ini longgar, tidak yaitu sempit. Ketika Rasulullah SAW mensifati tentang wanita ahlul jannah, wanita ahlul nar, Nabi mengatakan dengan ungkapan sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan ahli neraka yang aku belum pernah melihat kedua golongan ini. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun katna bil baqar yatribuna bihan nas. Kaum yang mereka kemana-mana membawa ini cemeti seperti buntut sapi yang dengan itu dia pukul manusia. Ini para al-kucu, banyaknya para ini al-kucu yang mereka kejam-kejam, ini tukang pukul manusia. Yang kedua, wanisaun kasiatin ariyatin, wanita-wanita yang mereka ini kasiat ariyat, wanita yang mereka kelihatannya berpakaian tetapi sungguhnya telanjang, mumilat yang mereka itu linggak-linggok, mailat goyang-goyang, mailat ru'usuhunna kasna matil bukhtil mailah, wanita yang mereka berpakaian tapi telanjang, berlinggak-linggok menarik syahwat laki-laki, goyang-goyang kepalanya mereka kayak punuk unta. Wanita yang mereka berpakaian tapi telanjang, ya banyak, bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya itu pakaiannya tipis sehingga serba menampakkan aurat dalamannya itu. Dan ini banyak banget wanita-wanita yang mereka berpakaian tipis, baik ibu-ibu kampung, bahkan sampai ini wanita-wanita kota, banyak yang mereka berpakaian tipis sehingga dalaman-dalamannya itu kelihatan. Lihat aja waktu mereka pesta-pesta, di antaranya itu banyak yang mereka pakaiannya pakaian yang mereka tipis-tipis. Ada lagi pakaian yang kasiat ariyat itu disifatkan dengan pakaian yang sangat ketat, metet, ngampret, sehingga semua leko-leko tubuhnya itu terbentuk. Ada lagi disifatkan dengan kasiat ariyat itu pakaian yang super minimalis, sehingga ya minim banget, menutupi tubuhnya minim banget, sehingga membuat kemudian gerak sedikit, kemudian tersingkap auratnya, atau akan itu nampak auratnya. Dan ini banyak banget. Kemudian diantaranya pula adalah pakaian yang banyak belekannya. Ada belek dada, ada belek ini bagian punggung, ada belek ini apa ke bawah, banyak banget. Dan itu pakaian yang sangat umum, banyak dipakai di tengah-tengah ini masyarakat. Ini pakaian di antara contoh-contoh yang mereka kasiat ariyat. Kelihatannya berpakaian tapi sungguhnya adalah telanjang. Kemudian punuk unta mereka, perambut mereka, yaitu mereka goyang-goyang, yaitu linggak-linggok, sehingga mengundang syahwat laki-laki. Punuk mereka, kepala mereka kayak punuk unta yang memamerkan, ini bagian kepalanya. La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la tujadu min masirati kada wa kada. Wanita seperti ini tidak akan masuk surga dan tidak mencium baunya surga, padahal bau surga itu bisa kecium dari jarak sekian.
Kalimat la yadkhulnal jannata, sekali lagi juga perlu kita ingatkan, kalimat ini bisa menunjukkan tentang kekalnya seorang di neraka. Apabila mereka dengan perbuatannya sampai membuat mereka kafir, keluar dari Islam. Tapi juga mereka bisa jadi tidak masuk jannah, artinya masuk neraka, tapi di awal waktu, atau tidak masuk sana dari awal, tidak masuk surga dari awal, sehingga dia masuk neraka dulu, baru kemudian setelah diazab beberapa waktu sesuai dengan kadarnya, mereka dikeluarkan dari neraka, dipindah ke surga. Itu yang dikatakan dengan istilah jahanamiyun, yaitu mantan-mantan jahanam. Yang jelas ini merupakan ancaman dari Nabi, sehingga jangan sampai wanita mukminah, wanita muslimah, mereka berpakaian dengan pakaiannya model ahli neraka, yang kasiat ariyat. Yang kelima, di antara syarat jilbab dikatakan syar'i itu adalah dia tidak menyerupai libas rijal, tidak menyerupai pakaiannya laki-laki. Ngelanangi, kalau istilahnya orang Jawa, ngelanangi perempuan, tapi ngelanangi, tampil kelelakian sampai aksesorisnya. Perempuan tampil tomboy, perempuan tampil cowboy. Ini adalah termasuk dilarang. Wanita hendaknya dari awal ya menunjukkan identitas wanitanya, cara berpakaiannya, termasuk cara gerakannya. Yang Nabi mengatakan laisa minna man tashabbaha birijal minan nisa wala man tashabbaha binisa minar rijal. Tidak termasuk golonganku orang yang mereka menyerupai wanita-wanita yang menyerupai laki-laki atau laki-laki yang menyerupai para wanita. Harus jelas, dan ini juga membutuhkan penelitian pendidikan orang tua juga, agar orang tua sejak dini betul-betul memperhatikan pendidikan sang anak, karakter laki-laki dan perempuannya itu. Yang sampai dia tumbuh berkembang keliru arah, sehingga dari kecil hendaknya betul-betul diperhatikan betul agar laki-laki tumbuh sebagai laki-laki, perempuan tumbuh sebagai laki-laki, dan laki-laki tidak boleh pakai hal yang khas bagi perempuan, perempuan juga tidak boleh memakai hal yang khas bagi laki-laki. Termasuk aksesoris-aksesoris yang merupakan khasnya laki-laki, maka nggak boleh dia perempuan pakai. Sehingga tampilan jangan sampai kemudian memberikan kesan laki-laki nampak perempuan, perempuan atau nampak ini laki-laki. Yang keenam, di antara syarat jilbab syar'i adalah tidak menyerupai tidak menyerupai pakaian wanita kafirah. Tidak menyerupai pakaian wanita yaitu kafir. Karena Nabi ucapkan secara umum, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk jadi golongan kaum tersebut. Wanita-wanita kafirah memiliki ciri-ciri khas, dan di antaranya adalah masalah pakaian. Maka yang pakaian yang khas pakaiannya orang kafir, pakaiannya wanita kafirah, hendaknya jangan ditiru oleh seorang muslim, ini kaum wanita muslimah. Laki-laki pun juga dilarang memakai hal-hal yang merupakan khasnya orang-orang kafir. Yang ketujuh, hendaklah pakaian yang dipakai oleh wanita ini pakaian yang jauh dari wewangian. Ini tidak boleh pakai pakaian yang itu membuat terciumnya bau wangi bagi laki-laki yang kemudian akan memiliki ketertarikan kuat kepada yang wanita tersebut. Yang Nabi kita mengatakan ayyuma imra'atin istaqtarat famarrat ala qaumin la yajidu rihaha fayasaniyah wa kullu ainin zaniyah
Wanita mana saja yang mereka berparfum, lalu dia melewati sekelompok laki-laki, lalu mereka mencium baunya, maka wanita ini dikatakan fahya zaniyah, dia adalah pesina. Ungkapan yang diberikan tentang buruknya gelar Nabi tersebut, yaitu baunya itu akan membuat kemudian ketertarikan laki-laki dan kemudian akan membuat fitnah tersendiri. Karena laki-laki itu bisa terfitnah dengan berada di berbagai sisi, berbagai arah. Bahkan sekedar suaranya aja juga bisa membuat laki-laki maftuhun, terfitnah, sehingga menjadi tergila-gila, melihat bagian sedikit auratnya sudah betul-betul teratapan, tergila-gila. Termasuk diantaranya bau-bau menyengat dari wanita sehingga sangat kuat untuk menarik laki-laki menikmatinya, maka semuanya ini termasuk hal yang terlarang. Yang kedelapan, bukan merupakan pakaian syuhrah, pakaian ya tersohor, pakaian yang yaitu pakaian tersohor yang menjadikan dia kemudian terkenal, mungkin harga yang super mahal, atau ia tersohor dari sisi pandangannya itu membuat orang kemudian terbelalak. Ya, berpakaian biasa-biasa. Bagaimana layaknya wanita muslimah, mereka berpakaian yang menutup yakni auratnya dengan benar, sehingga tidak membuat manusia kemudian terbelalak karena pakaiannya atau karena mahalnya. Dan ini termasuk diantara yang diancam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man labisa thawba syuhrah fi dunya albasahullahu thawba madallah. Barang siapa yang mereka yaitu memakai pakaian syuhrah di dunia, Allah akan pakaikan pakaian yang pakaian hinaan di neraka kelak. Kemudian di antara cara membentengi dari perzinaan pula adalah yaitu adamul ikhtilat. Dia tidak bercampur baur laki-laki perempuan. Dan kita hidup di zaman yang ikhtilat sangat luas atau sangat pintunya sangat banyak. Di antara di dunia kerja, bagaimana membuat di dunia kerja, bagaimana membuat laki-laki perempuan ini campur baur. Dan juga di dunia pendidikan, mereka juga melakukan pendidikan yang ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan. Alhamdulillah, sananya telah banyak, yaitu sekolah-sekolah sunnah, yang mereka menegakkan pendidikan yang memisahkan laki-laki dan perempuan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, para bapak dan para ibu bisa menyelamatkan putra-putrinya sejak dini dengan menyekolahkan di sekolah-sekolah sunnah yang mereka mengajarkan adab-adab yang benar, adab kepada Allah agar bertauhid, adab kepada Rasulullah agar ittiba mengikuti tuntunan Nabi, adab berakhlak di tengah-tengah kehidupan, termasuk yang adab bagaimana pergaulan yang benar. Maka menyekolahkan di sekolah sunnah adalah keuntungan besar, akan memberikan keuntungan kepada orang tua yang sekaligus dunia dan akhiratnya, karena anak akan dididik tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang saleh, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang tahu bagaimana memelihara atau membalas jasa orang tua, sehingga orang tua semakin terhormat di mata anak ketika semakin tua. Beda ketika orang tua memiliki anak-anak yang mereka tidak tahu menghargai orang tua, taunya dunianya produktivitas duniawi. Maka terkadang orang tua yang sudah mengentaskan anaknya dengan berpeluh, dengan bersusah payah, dengan berkeringat, otos-kotos, banting tulang, tahu-tahu kemudian ketika harusnya tinggal menikmati masa-masa kebahagiaannya, orang tuanya dibuang ke panti jompo. Anak-anaknya nggak ada yang sanggup ngopaini orang tuanya.
Padahal dulu orang tuanya bagaimana membesarkan anak dari melahirkan sampai membesarkan. Kadang 10 anak, 6, 7, 8, 10 sampai kadang lebih. Orang tuanya banting tulang, peras keringat, Masya Allah. Bagaimana betul-betul orang tua telah all-out. Berusaha untuk membesarkan anak dengan harapan mulia. Tahu-tahu anaknya sudah jadi semuanya, sudah menjadi Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. sebaik-baik shopnya wanita adalah yang paling akhir dan yang paling jelek adalah yang paling depan. Lihat saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. hendaknya mereka bertanya min warai hijabin, bertanya dari balik hijab. Yang kata Allah, dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna. Dengan dia bertanya dari balik hijab, itu akan lebih menjaga kesucian hati kalian dan hatinya para pengiring wanita. Ini adalah bagaimana Islam sangat preventif, menunjukkan sangat preventif. Bagaimana mereka betul-betul menjaga ini hati dari terfitnah, dari terfitnah, saling terfitnah, laki-laki terfitnah perempuan, perempuan terfitnah laki-laki, sehingga mungkin Islam telah membentenginya. Yang ketiga, cara menjauhkan membenteng kita dari sini adalah ghadul basar. Itu menundukkan pandangan mata yang telah kita sampaikan ayat-ayatnya, agar mukminin, mukminat mereka betul-betul menundukkan pandangan mata. Dan Ali pernah mengatakan kepada Nabi pernah bin Abi Thalib, ya Ali, la tattabi'in nadrah an-nadrata fa inna laka al-ula wa laysat laka al-akhir. Wahai Ali, jangan ikuti pandangan Anda yakni kepada pandangan berikutnya. Kemudian sesungguhnya bagimu pandangan yang pertama dan tidak boleh pandangan yang berikutnya. Artinya kalau kita itu terpaksa kemudian mata kita memandang tanpa sengaja, maka pandangan pertama hendaknya segera dialihkan, ini segera dia palingkan, sehingga tidak kemudian justru menikmati dari pandangan tersebut kepada pandangan-pandangan ini berikutnya. Dan di antara pula yang akan menjadikan seorang itu terbentengi dari perzinaan adalah hendaknya memudahkan sarana-sarana pernikahan. Ini memudahkan sarana-sarana pernikahan. Di antaranya berkaitan dengan masalah yaitu mahar. Di antara membuat yaitu bayangan ngeri tentang pernikahan adalah yaitu mahar yang tinggi. Ada maharnya MM-an, ada maharnya itu Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. ما من أيام
العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. Tidak ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengupat dan pencela. Alladzi jama'a malau wa addadah, yaitu mereka yang mengumpulkan hartanya, wa'addadah, dan yang menghitung-hitung hartanya. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, itu biasa mengajarkan anak-anak kecil di zaman beliau dua hal tersebut secara bersamaan: sopan santun dan keberanian. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Jadi kalau kita mau khusyuk, jalankan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW tentang hal-hal yang perlu dilakukan sebelum sholat, terus saat sholat. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء نسمع ذلك. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Wa anzirin nas, dan berilah peringatan kepada manusia. Yauma ya'tihimul azabu, pada hari mereka ditimpa azab. Fayaqulul ladzina zalamu. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Dan ya mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Anda sahabat Roja sekalian. Ada gangguan teknis ya, koneksi kami dengan Al-Ustaz yang berada di Jogja. Dan bagaimana untuk rekan kami? Nah, apakah bisa dilanjutkan dengan soal tanya jawab? Halo? Masih dengan Ustadz berada di Jogja atau bagaimana? Ya. Ya, mohon maaf kami ucapkan yang sebesar-besarnya sekali lagi. Kami tidak dapat melanjutkan sesi tanya jawabnya karena permasalahan teknis ya, kendala teknis ya, koneksi kami dengan Al-Ustadz yang berada di Yogyakarta. Dan insya Allah mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang, di Senin akan datang ya, kita bisa lebih bagus lagi untuk kualitas yang kami hadirkan di Roja TV ini. Ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.